di sebuah taman kebun binatang ada seekor burung. Saya pikir ini burung daerah tropis, bertemu dengan seekor burung penguin yang ada di sana. Terjadi percakapan dan burung tropis ini bilang seperti ini. Ya, itu burung mungkin burung yang mahal lah, burung tekukur. Di sini panas, aku merasa nggak bahagia di sini. Aku harus berlindung di balik pohon-pohon supaya aku bisa terhindar dari panas. Si burung penguin bilang gini, kalau kamu mau dingin, kamu tinggal di daerah saya. Di mana itu? Selatan. Caranya gimana? Kamu terbang ke arah selatan, kamu akan menemukan daerah yang dingin dan kamu akan merasakan kebahagiaan di sana. Karena di sana tidak terlalu panas, suhunya sedang-sedang saja menurut burung penguin. Maka ditetapkanlah satu hari burung tekukur kemudian pergi dan berangkat. Dia terbang ke arah selatan suatu ketika, karena di burung daerah tropis yang belum biasa untuk terbang ke daerah dingin, di tengah perjalanan suhu makin dingin, sayapnya makin diliputi oleh es, dan dia jatuh. Karena sayapnya ditutupi oleh es, dia jatuh di daerah New Zealand, itu dekat satu wilayah sebelum kutub selatan. Dia tertutup oleh es, dia beku, tidak bisa bergerak, dia jatuh di tengah-tengah padang gembalaan sapi. Yang luar biasa, seekor sapi kemudian mendekati dia, mencium dia, kemudian sapi tersebut berbalik arah, mengarahkan, maaf kata, bagian belakangnya dan memberikan berkat buat burung tersebut. Ceprot. Kita tahu kotoran sapi bukan 1-2 mangkok, tapi banyak. Dan hebatnya, burung tersebut pada awalnya mengomel, tapi kotoran sapi yang begitu hangat, fresh from perut, langsung mencairkan es yang melingkupi sang burung tersebut. Saking senangnya sang burung tersebut berkata, tekukur, tekukur, tekukur. Biarpun bau tai. Tekuran suara sang burung itu asing bagi seekor kucing. Saking anehnya kucing datang mendekati sang burung tekukur. Dan sang burung itu tidak berkonsentrasi pada seekor kucing. Dia pikir mana mungkin kucing mau datang dalam keadaan dia bau. Dan sang kucing itu menjilat kotoran sapi tersebut. Dan sang burung berterima kasih. Setelah bersih dengan sukacita, sang kucing melahap sang burung tersebut. Matilah dia. Dari perumpamaan ini, kadang-kadang kita berpikiran negatif terhadap seseorang yang kelihatannya memberi kotoran dalam hidup kita. Hingga kita bisa komplain, saya nggak bahagia. Tapi kadang-kadang kita lebih suka sama orang yang menjilat-jilat kita. Walaupun sebetulnya mungkin dia menerkam dan memakan kita. Khotbah malam hari ini bicara tentang happiness atau bahagia. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, kita coba untuk memberikan waktu. Saya akan lebih cenderung mengajar. Bahagia secara nature atau secara alami manusia ingin mengejar dan mendapatkan kebahagiaan atau berkat. Banyak orang mencari kebahagiaan melalui makanan, minuman, hiburan, film, musik. Ada orang yang mencari kebahagiaan lewat pekerjaan, uang, atau melakukan kebajikan. Saya ke mall, beberapa mall, dan saya lihat orang-orang sepertinya ada rasa bahagia di mall dan beli barang yang mahal, beli mobil 8 miliar, beli baju 2 juta, sepatu 3-4 juta, pulang tenteng, dan kalau perlu semua orang tahu bahwa saya beli baju yang mahal. Memahami bahagia tidak semudah kita untuk mendefinisikan arti tersebut dalam sebuah kalimat yang tepat. Karena kalau kita bilang bahagia menurut orang yang baru nikah, dia akan berkata, saya bahagia karena saya menemukan pasangan hidup. Amin. Kita coba menemukan makna bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Sebelumnya saya katakan bahwa banyak juga orang Kristen berusaha mengejar berkat dan bahagia melalui penggenapan janji Tuhan yang berkonotasi berkelimpahan, berkemakmuran. Dan itu merupakan kalau dia bersaksi, saya diberkati Tuhan, saya berbahagia. Saya pikir semua orang kalau diberkati Tuhan itu sangat berbahagia. Tadi pagi seorang ibu datang pada saya, waduh doa Pak Pendeta manjur. Kenapa Bu? Setelah Bapak doakan saya pagi itu, ada orang mau tawar tanah saya untuk beli sebuah ruko itu. Dan puji Tuhan Pak, dia kasih panjar, saya bisa beli ruko itu. Ibu jangan khawatir, ibu nggak usah terlalu sibuk beli babi 3 ekor potong bagi-bagi. Ibu harus kesaksian nanti, iya saya berbahagia. Saya tidak katakan itu salah, namun kita akan coba memberikan step-step untuk memahami bahagia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bahagia bermakna keadaan atau perasaan senang dan tentram. Jadi keadaan atau perasaan senang dan tentram. Nah, kata tentram ini kan terlalu luas artinya. Buat orang kampung, tentram itu panen berhasil. Tidak ada wereng. Tidak ada hama. Buat orang kota, tentram itu relatif. Buat para bisnismen, tentram itu usaha lancar-lancar saja. Buat pegawai, tentram itu naikkan gaji setiap minggu. Buat pendeta, tentram itu juga luas karena tergantung motivasi sang pendeta. Buat jombloan-jomblowati, tentram itu ketika dia mulai jalan dan dilirik oleh orang dan dia berkata, how beautiful that woman. Atau how so handsome that guy. Tentram itu kadang-kadang kita berpikir keadaan seperti air yang tenang. Saudara tahu nggak, air yang tenang justru dalam dan sukar ditebak. Kita akan coba memahami bahagia dalam perspektif Alkitab. Karena saya pendeta, saya harus mengajarkan apa kata firman Tuhan. Dalam Alkitab, kata bahagia sejajar dengan kata barak. Bukan berak. Sama-sama bilang gini, barak. Kata ini dalam PL sering dipakai untuk makna pujian. Kata barak itu berhubungan dengan kata berek. Arti kata berek itu coba saudara lihat lutut saudara. Knis, lutut. Itu kata bendanya. Kata kerjanya memakai kata berlutut. Kata barak berhubungan dengan berek yang arti lutut itu menggambarkan seekor unta yang kalau ada seorang tuan ingin menaikinya, dia tidak bisa berdiri begini, dia harus berlutut karena unta itu tinggi. Jadi unta karena tinggi, kalau dia ingin dinaikkan, dikendalikan oleh tuannya atau kusirnya atau jokinya, dia harus berlutut. Kata berkat berhubungan dengan kata berlutut. Nanti kita akan tahu apa hubungannya. Dalam perjanjian lama, kitab-kitab perjanjian lama, kita menemukan kata kebahagiaan dalam kitab Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Daniel, dan Ratapan. Kalau saudara mau tahu ayat-ayatnya, nanti hubungi saya. Dari semua kitab tersebut, kata kebahagiaan mengacu pada maksud yang sama, yaitu kebahagiaan tidak berdiri sendiri atau tidak bersifat otonom. Dalam arti kebahagiaan tidak timbul begitu saja berdasarkan kemauan manusia. Kebahagiaan adalah satu kondisi yang kerap dikaitkan dengan berkat atau pemberian Tuhan. Maka itu katanya berek atau barak. Unta harus menunduk, berlutut supaya tuannya bisa menaiki dan mengendalikan dia. Paham? Jadi dalam perjanjian lama kata bahagia itu tidak berarti berdiri sendiri. Kata kebahagiaan memiliki satu kaitan adalah pemberian Tuhan. Karena perjanjian lama menegaskan Tuhan sumber segala kebahagiaan. Amin. Kebahagiaan dalam perjanjian lama dipahami sebagai sebuah keadaan akibat dari sebuah sebab. Pengkhotbah 8 ayat 12 berkata, orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Jadi dalam perjanjian lama, kebahagiaan merupakan sebuah akibat dari sebab. Kitab Mazmur memberikan kontribusi besar menjelaskan makna bahagia dalam PL.
Pemazmur seringkali berkata, berbahagialah, 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 diberkatilah, diberkatilah. Dengan demikian pemazmur ingin menggambarkan bahwa kebahagiaan itu bukanlah sebuah anugerah yang datang sendiri, tapi kebahagiaan merupakan sebuah dampak dari sikap dan tindakan seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan. Paham sampai di sini? Jadi saudara nggak bisa hanya berdoa untuk berbahagia, saudara harus meresponi kemauan Tuhan dan merasakan anugerah Tuhan, dan engkau akan bahagia. Dalam perjanjian lama demikian. Dalam perjanjian baru kata bahagia itu memakai kata makarios, bukan makaroni. Kata makarios ini pada awalnya, ini sejajar dengan barat, pada awalnya kata ini menunjuk kesenangan, keadaan sehat, seperti yang dirasakan oleh para dewa. Itu sebelum dipakai oleh orang Kristen. Kemudian, kata bahagia, makarios berasal dari kata makar, bukan makan. Sama-sama, makar. Pulang-pulang, aku makarios loh. Iya, aku makaroni. Aku makan sapi. Kata makar artinya sebuah keadaan bahagia yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi apapun. Jadi ketika Yesus berkata dalam khotbah di bukit, makarioslah, artinya Tuhan mau bilang gini, bahagiamu tidak dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi apapun. Makarios mengandung pula makna janji akan berkat, ucapan selamat. Karena artinya luas, makarios selalu ditekankan dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Yesus adalah tokoh utama yang memberikan gambaran kebahagiaan dalam konsep kebenaran yang baru. Khotbah di bukit, Mahatma Gandhi bilang begini, kalau semua orang Kristen bisa melakukan khotbah di bukit secara tepat, maka saya sudah menjadi Kristen sejak dulu. Karena nilai-nilai kebenaran yang diajarkan oleh Yesus itu begitu radikal, sampai-sampai ketika dia selesai khotbah, orang bilang gini, orang takjub karena pengajarannya berbeda dengan guru-guru lain. Pengajaran Yesus memberikan sebuah dimensi standar pengiringan akan Tuhan lebih daripada komitmen-komitmen yang pernah diajarkan para nabi-nabi. Dan ini menggoncangkan mereka, karena di akhir khotbah tersebut Tuhan bilang apa? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dianiaya, dicela, dan difitnah. Yesus ingin bilang gini, fokus utama, fondasi utama kebahagiaan adalah Dia. Amin. Karena apa? Dikatakan gini, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dianiaya, dicela, dan difitnah. Matius 5 ayat 11. Dia ingin bilang begini, kebahagiaan sejati itu bukan ada di luar aku, tapi di dalam aku. Kalau kamu mengalami hal-hal yang tidak kamu suka, tapi itu karena aku, kamu bahagia. Karena apa? Tuhan beritahu bahwa makna kebahagiaan itu bukan karena kamu mendapatkan sesuatu, tapi kamu menerima sesuatu atas respon, karena kamu melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan ini merupakan sebuah pemahaman yang sangat dalam. Dan saya mau bilang, Tuhan mau ajak kita dalam sebuah pemahaman yang dalam. Kenapa? Dunia akan berlalu. Kalau kebahagiaanmu bergantung pada dunia, engkau juga akan goyah. Amin. Amin. Kalau kebahagiaanmu bergantung pada mobilmu, pada tabunganmu, pada hartamu, engkau akan goyah. Saya sudah perceritakan ini di sebuah toko, seorang anak sekolah minggu nyanyi lagu, cari apa di dalam dunia. Bapaknya lagi ngitung duit. Duit. Cari apa di dalam dunia. Duit, bego. Cari apa di dalam dunia. Anak kurang ajar, duit, bego. Cari duit tentu binasa. Cari Tuhan tentu selamat. Pak, dikampar banget. Para komentator Alkitab memberikan sebuah pengertian tentang bahagia begini. Konsep kebahagiaan menekankan sebuah keadaan diberkati dalam keadaan merana, menangis,
seburuk apapun, apabila dia merasa diberkati dan Allah memperhatikan dia, maka kebahagiaan adalah hal yang nyata. Jadi kebahagiaan bukan karena ketika engkau tertawa, tapi kebahagiaan karena Allah hadir dalam hidupmu. Enggak bergantung pada apa yang kau miliki. Karena kita berkata, apa gunanya semua memiliki seisi dunia, tapi kehilangan nyawanya. Begitu nggak kita boleh kaya? Kaya itu wajib, tapi bukan tujuan hidup. Sekarang saya mau tanya, kalau punya duit 2 miliar mau apa? Pasti punya duit 4 miliar. 4 miliar mau apa? 6 miliar. Makin lama kita makin tamak. Orang maaf kata, makin banyak duit, makin susah keluarinnya. Jadi kebahagiaan bukan karena apa yang kita miliki, dalam arti pencapaian yang kita miliki, tapi karena Tuhan. Amin. Ada 2 tokoh Alkitab yang memiliki komentar tentang bahagia. William Barclay. Saudara kalau punya duit beli bukunya, bagus itu, kecil bukunya. Dia bilang gini, Makarios menggambarkan sukacita yang tenang dan tak terjamah atau diganggu oleh perubahan atau perubahan hidup dalam kondisi apapun. William Barclay bilang begini, Makarios itu menggambarkan sukacita kara, sukacita yang hadir karena Tuhan, yang tenang, tak terjamah, tak dapat diganggu, diubah oleh keadaan apapun. Itu bahagia. Jadi kalau hari ini kita masih cemas karena besok minyak naik, ikut-ikutan antri, saya pikir saudara adalah orang yang justru ngasih contoh yang nggak baik. Saya nggak bilang salah. Ya, beli minyak sedot, stok lagi di rumah ada 30 can. Bangga, aku udah stok minyak loh. Saya nggak bilang salah. Saya nggak bilang salah. Cuman nggak usah lah. Nggak usah lah. Ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan. Kalau mau stok minyak, ya bilangnya terus terang, Mbak, saya mau stok minyak. Saya bawa mobil tangki. Tolong diisikan. Dirosodiates, seorang ahli bahasa Yunani dan Ibrani, menambahkan bahwa Makarios itu menggambarkan seseorang di dalam mana Allah membuat dia bahagia secara penuh, bukan karena keadaan yang menjadikan dia bahagia, bukan karena keadaan yang menjadikan dia bahagia, tetapi karena Allah tinggal di dalam orang tersebut. Karena dia sumber kebahagiaan, kondisi apapun tidak mempengaruhi, tapi karena Allah tinggal dalam orang tersebut. Pertanyaannya hari ini seperti kata Korintus, apakah engkau yakin Allah tinggal dalam dirimu? Kalau engkau nggak yakin, engkau nggak tahan uji. Tanya dalam dirimu, apakah engkau yakin Allah tinggal dalam hidupmu? Halo? Apakah engkau yakin? Buktinya apa Allah tinggal dalam hidupmu? Pertama, engkau tidak akan tergoyahkan oleh keadaan apapun. Tergoyahkan dalam arti bisa goyang, tapi tidak tercabut. Bisa goyang, tapi tidak patah. Bisa terpukul, jatuh, tapi tetap bangkit lagi. Karena Allah sumber kuatku. Allah sumber. Kalau Allah sumber kuat kita, maka keadaan apapun, berita apapun, tidak menjatuhkan engkau. Amin. Saudara, saya mau bilang satu hal. Kadang-kadang kalau Tuhan bawa engkau pada sebuah titik untuk melepaskan sumber sukacitamu yang ada di dunia. Artinya apa? Tuhan ingin kau memperhatikan dia, bahwa dia lebih dari segalanya. Memang sakit? Yes. Kita nggak boleh kaya? Boleh, orang Kristen harus kaya. Tapi jangan sampai kekayaan tersebut menjadi motivasimu. Cari apa di dalam dunia? Duit. Sampai gila. Orang nyari duit itu nggak akan pernah berhenti. Dan nggak akan pernah cukup. Karena tidak ada sedalam, setinggi, selebar, dan seluas hati manusia. Jadi, kalau kita mendengarkan makna bahagia dalam konsep Alkitab, itu sangat bertentangan dengan konsep dunia. Jika melihat makna bahagia dalam khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat 1 sampai 10, saudara akan kaget karena yang dibilang berbahagia adalah orang yang lemah lembut, orang yang murah hati, orang yang duka cita, orang yang dianiaya, orang yang membawa damai, orang yang suci hatinya. Pertanyaan saya, hal seperti itu zaman sekarang laku nggak? Nggak laku kali. Nggak laku. Nggak laku lagi. Tapi
ajaran Kristus itu mendobrak sesuatu yang selama ini ada dalam konsep dunia, dan itu berlaku sampai sekarang dan sampai selamanya. Karena kenapa? Hanya dengan demikian kau bisa menemukan sebuah nilai kedamaian sejati, kebahagiaan sejati yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Amin. Sering kau datang pasangan suami istri sharing, kenapa rumah tangga saya nggak bahagia? Oh, memang bahagia dalam konsepnya apa? Tenang. Istri tiap pagi berkata, sayangku, iya hayangku. Sebelum cium-ciuman, emma. Walaupun sini bisul gede, emma. Emma. Yang SMS-in gini, honey, I miss you. Saudara, saya tidak berkata rumah tangga bahagia itu tanpa konflik. Justru rumah tangga harus ada konflik untuk menemukan titik-titik temu. Saudara harus tahu, konflik adalah warna dalam rumah tangga yang menjadikan kita dewasa. Jangan mimpi seperti India, kuci-kuci hotahe. Makna bahagia dalam konsep Kristus itu bertentangan dengan pola pikir dunia. Kenapa? Karena Tuhan mensyaratkan sebuah standar di atas rata-rata yang dunia buat. Kalau dunia buat A, Tuhan mau A+. Dunia buat A+, Tuhan mau A++. Masalahnya kadang-kadang kita terlalu puas dengan hasil C. Atau lumayan. Lumayan itu nggak jelas. Kalau dibilang, masakannya gimana? Lumayan. Enak nggak? Ya, sedang-sedang saja. Itu nggak jelas. Makanya apa kita hari ini? Terserah. Itu pembunuhan karakter, saya bilang itu. Dikasih ini, kok ini? Lalu bilang terserah. Maka itu sebelum pergi kadang-kadang kita tentukan makan apa dulu. Mending kita runding di rumah daripada di mobil atau di motor. Tapi maunya apa? Aku maunya nasi goreng. Kamu maunya apa? Bakso. Cari tempat ada nasi goreng dan bakso. Aman. Kalau enggak, tutup terpaksa. Satu pihak ngalah. Biasanya yang ngalah istriku. Tapi kadang-kadang saya juga. Bahkan di akhir khotbahnya Tuhan bilang, berbahagialah kamu jika kamu karena aku dicela, dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tentu hal ini sangat-sangat radikal. Tapi itulah yang Tuhan mau. Engkau belum layak kalau engkau belum radikal buat Tuhan. Ada tiga tingkat kebahagiaan. Yang pertama, bahagianya bersifat egosentris. Standarnya itu aku. Aku bahagia kalau aku bahagia kalau aku punya mobil. Tapi saya mau katakan di sini bahwa kalau kita memahami ucapan yang Tuhan katakan, maka kita akan tahu bahwa kebahagiaan yang bersifat egosentris itu jika keinginan, hasrat, cita-cita, ambisi, mimpi seseorang tercapai, dia akan berkata bahagia. Masalahnya adalah kapan itu mendekati sebuah kata cukup. Yang namanya hasrat hati tidak pernah cukup. Saya nggak salahkan. Kadang-kadang standar bahagia kita gini, kalau kitanya dipuaskan dan kita berkata I'm happiness. Bahagia tingkat kedua, bahagia sosial. Jika hidup kita bisa berarti buat orang lain dan membahagiakan orang lain, kita merasa bahagia. Ini tingkatan orang-orang Buddha. Berbuat baik buat sesama. Jangan membunuh makhluk hidup. Nyamuk. Kalau 10. Kalau mau lewat injak nyamuk. Ya kungkung. Sian dulu. Ini orang Buddha. Itu luar biasa. Kita masih kasih jempol dulu buat orang Buddha. Di Jakarta ada yayasan Buddha itu membangun rumah buat orang miskin. Kalau gereja membangun gereja buat orang-orang sendiri kaya. Bangunan. Saya nggak bilang salah. Visi masing-masing. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita akan bahagia kalau orang lain bahagia, pertanyaannya adalah seberapa indikator orang lain dibahagiakan. Karena melayani banyak orang, tentu seleranya beda-beda. Yang buka restoran, ada yang bilang ini, restoran itu enak, ada yang bilang nggak enak. Masing-masing punya selera dan kita akan gila. Tapi buat kita, kadang-kadang jujur dengan tulus itu agak susah gitu. Saya bilang gini ya, relatif, jawaban paling aman.
Karena kalau kita bilang gini, saya ingin menyenangkan, di pelayanan kadang-kadang ambisi kita kalau sudah dipenuhi, kita berkata menyenangkan Tuhan. Hati-hati loh. Saya melayani orang hebat, orang ada nangis, orang ngucapin selamat, Anda hebat. Aku bahagia melayani. Ada masalah, ini bukan pelayananku buat dia. Sama juga di gereja, aku akan berarti kalau hidupku buat orang lain. Masalahnya apakah Tuhan suruh? Itu aja. Kita gak akan pernah bisa memenuhi target yang orang mau. Apa kata Tuhan? Akan selalu ada orang miskin, tapi aku tidak selalu setiap hari ada bersamamu. Artinya apa? Utamakan Tuhan. Kebahagiaan secara pribadi, itu standarnya sangat naif. Tahu naif? Kekanak-kanakan. Anak kecil akan senang, hore. Kita kadang-kadang seperti itu. Tanya kiri kananmu, kira-kira kau seperti itu enggak? Dan pelotot tim bilang ini, jujur. Kebahagiaan tingkat 3 ini kebahagiaan yang Tuhan mau. Kebahagiaan bersifat teosentris. Di mana Tuhan menjadi pokok kebahagiaan kita. Kita akan merasa bahagia kalau Tuhan bahagia. Amin. Amin. Tingkatan seperti ini, tingkatan yang membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan berkata, pikul salib bukan pilihan, tapi panggilan. Karena dengan pikul salib, engkau akan mendapati perlawanan-perlawanan secara daging, orang lain mencela engkau. Justru dalam ketertekanan hidup, engkau menemukan Tuhan, dan engkau menemukan kebahagiaan sejati. Paulus bilang apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Filipi 4. Bersukacitalah. Kita mungkin berkata gini, sukacita itu ketawa, gila. No, sukacita adalah di mana engkau bisa mengatasi segala keadaan, dan tetap tenang, percaya, yakin, bahwa Tuhan beserta denganmu. Amin. Sukacita. Enggak harus, apa? Aku bersukacita. Itu gila. Orang bahagia dalam Tuhan bukan berarti nggak bisa marah, dia bisa marah, tapi jangan dikendalikan oleh kemarahan. Dia bukan nggak bisa kecewa, kita masih daging, kita masih bisa kecewa, tapi jangan semua itu mengendalikan engkau. Amin. Susah bertumbuh, saudara. Hari ini engkau kalah, besok bangkit lagi, kalah, bangkit lagi, lama-kelamaan engkau menang. Kalau kita nggak mau diproses Tuhan, engkau jadi instan, engkau gampang jatuh. Maka itu kalau engkau pikul salib, itu proses. Setiap hari engkau diajar, sakit Tuhan, iya. Sakit Tuhan, iya. Dalam kesakitanmu engkau berseru pada dia, Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, berkata, Yesus kaulah pembelaku, Yesus kau sumber kuatku, Yesus engkau segalanya. Lama-lama hidup kita bukan lagi egosentris, bukan lagi orang lain, tapi Yesus sumber segalanya. Kenapa? Kita bergantung penuh pada dia. Tanpa dia kita merasa lemah. Semakin punya masalah, berseru pada Tuhan. Kelamaan, bukan manja. Kita tahu sumber kekuatan kita Tuhan. Kalau sampai level situ, mau ada apapun, engkau bisa sedih, bisa marah, bisa kecewa, tapi semua itu tidak mengendalikan kita. Amin. Oleh kiri kananmu, jangan dikendalikan oleh yang lain. Tuhan yang kontrol kita. Paham sampai di sini? Di ujung khotbah ini saya mau kasih 2 poin secara singkat, dan poin ini sudah saya ungkapkan. Yang pertama, kebahagiaan sejati hanya diperoleh dalam Kristus. Jadi kalau saudara hari ini ikut Tuhan, saudara punya modal, punya kesempatan memperoleh the real happiness. Karena apa? Uji dirimu, apakah Tuhan hadir dalam hidupmu. Kau punya Yesus, aku punya Yesus. Dan Yesus itu jaminan buat kita untuk menang. Menang bukan cuma ngusir setan, menang atas pergumulan hidup. Menang atas kekecewaan. Kita masih daging, kita masih bisa kecewa, bisa marah, bisa sedih, bisa ngomel, bisa ngumpat, bisa stres, tapi jangan sampai semua itu mengontrol hidupmu. Itu reaksi wajar. Para ahli bilang gini, marah adalah cara tubuh menyelamatkan diri. Dengan marah itu dia melepaskan energi, dan itu harus keluar supaya nggak stres. Makanya orang kalau marah ditahan, lama-lama jantungan dan mati. Saudara, kebahagiaan itu hanya ada dalam Tuhan. Poin ini mengatakan bahwa kebahagiaan sejati merupakan kombinasi dari antara kehendak Tuhan bagi kita serta keputusan kita untuk mentaatinya. Kebahagiaan tidak otonom, tidak mandiri, ia terbentuk sesuai dengan subjek yang memberi makna,
Tuhan adalah subjek kita. Kalau kebahagiaanmu bersumber dari Tuhan, maka kebahagiaan sejati. Kalau uang, pacar, istri, harta, situasi, kondisi, itu semua tidak stabil. Kau bilang gini, tapi kan masih manusia. Saya khotbah bukan depan setan, manusia. Saya pun manusia, saya pun bergumul. Kita sama-sama belajar. Yang membedakan apa? Respon terhadap firman. Dan respon terhadap kegagalan. Kegagalan bukan akhir segalanya. Kadang-kadang kegagalan mengkoreksi kita untuk tampil lebih baik. Amin. Kalau engkau gagal mengiring Tuhan hari ini, artinya apa? Ada sesuatu yang salah dengan sikap, dengan cara, dan hal-hal lain. Itu kau koreksi dan bangkit lagi. Selama kita hidup, selalu ada peluang kita gagal. Selama kita gagal, selalu ada peluang kita bangkit. Orang yang menang bukan nggak pernah gagal, tapi nggak pernah menyerah. Yang kedua, kebahagiaan sejati bukanlah bergantung pada apa yang kita hadapi, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Sebuah pernikahan ada konflik, betul nggak? Baik antara suami istri, suami dengan anak, istri dengan anak, dan konteks Indonesia ditambah faktor yang namanya mertua. Mertua. Kadang-kadang intervensi mertua, maaf di sini nggak ada. Itu begitu dominan, apalagi yang nikah itu anak kesayangannya. Mama, aku dipukul. Padahal cuma bilang gini, udah kamu diam aja, tuh mah ditampar. Yang gini doang, lebay bah nih. Mertua bilang gini, belum tahu mama bekas pendekar. Guru mama Wong Fei Hung dulu. Belum tahu, mama tahu tendangan tanpa bayang. Wuh. Lama-lama jadi berantem. Kebahagiaan sejati bukan hidup tanpa konflik. Tapi bagaimana kita mengatasi konflik tersebut dengan cara yang benar. Kebahagiaan bukan tanpa konflik, tapi sikap kita, cara kita mengatasi semua itu. Kebahagiaan bukanlah bergantung pada keadaan, tapi pada keputusan. Kita tidak perlu menunggu apapun untuk menjadi bahagia. Detik ini pun, kalau kita memilih bahagia, kita akan bisa berbahagia. Kuncinya adalah mensyukuri apa yang hari ini kita miliki dan nggak ngoyo. Tidak ngoyo. Itu ngoyo apa bahasa Pen? Lu ngoyo ngerti nggak? Nggak ngotot memaksakan sesuatu yang belum waktunya. Karena sesuatu yang belum waktunya itu tidak baik. Hiduplah hari ini. Tapi juga pasrah. Bukan pasrah karena kita nggak bisa mengubah keadaan, kita pasrah. Karena mati takut, ya hadapilah kenyataan. Bunuh diri takut karena entah surga neraka. Yang penting nerima. Gusti Allah punya takdir, wes nerima. Kita nggak begitu. Kita tetap berusaha mencari Tuhan. Cari Tuhan sampai keadaan diubahkan. Atau kitanya yang diubahkan. Toh Tuhan nggak selalu harus mengubah keadaan. Tuhan lebih suka mengubah pola pikir, sikap kita. Agar kita mensyukuri apa yang ada. Kalau kita belajar mensyukuri apa yang ada, kita akan gampang mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kebahagiaan, yang pertama, hanya dalam Tuhan. Yang sejati loh. Yang kedua, bukan apa yang kita hadapi, tapi bagaimana kita menghadapinya. Kita bangkit berdiri.